Ya, dipanjang dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor ya, di frekuensi FM 97,2 MHz. Juga untuk Anda yang mungkin saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui audio streaming, juga melalui RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semuanya, teruslah bersemangat untuk setiap aktivitas Anda di hari ini, tentu apapun profesi Anda. Luar biasa hari ini di Dialog Alor Pagi kita ada ya berbincang mengenai bidang pendidikan, di mana kita akan sama-sama membahas mengenai kolaborasi guru dan orang tua dalam menyiapkan STM yang handal. Seperti kita ketahui dan tentu kita sepakat bahwa dalam dunia pendidikan ini ada peran guru dan orang tua. Keduanya memiliki peran yang tentu saling melengkapi dalam membimbing, mendukung dan juga memaksimalkan potensi anak. Guru berperan dalam membimbing dan mengajar anak di lingkungan sekolah, sementara orang tua berperan sebagai pendamping sehari-hari dan model perilaku bagi anak. Untuk lebih jauhnya, pendengar RRI saat ini sudah hadir di studio bersama kita. Yang pertama ada Pak Hadi AA Kamis SH selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Alor, dan juga hadir pula bersama kita pagi hari ini Pak Sahnan Ahmad selaku Pemerhati Pendidikan. Selamat pagi Bapak-bapak yang luar biasa. Selamat pagi. Bapak Sahnan belum kedengaran nih suaranya. Selamat pagi. Bagaimana? Bisa dekat sedikit dengan mikrofonnya biar suara kita sampai diapui, sampai di mana ya? Di mana-mana di bumi Nusa Kenari ini bisa terdengar, bahkan di Nusantara dan juga belahan dunia manapun begitu ya. Bapak Kepala ini baru pertama kali hadir di studio, tetapi anak-anaknya yang luar biasa ya, putra-putri terbaik dari Man Alor sendiri sudah sering ke studio dan berbagi. Ini sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Bapak Ibu guru yang ada di sana, peran kepala juga di sana luar biasa, bisa menciptakan generasi-generasi yang sangat luar biasa sekali. Saya kembali ke Pak Kepala Man dulu. Mungkin di awal ini juga boleh menjelaskan kepada kita, tadi sekilas sudah saya sampaikan dan tentu kita sepakat seperti apa sih, mengapa juga kemudian ya mungkin ada yang bertanya nih orang tua ya, kan anak kita sudah sekolahkan, itu kan tugas guru-guru di sekolah, tetapi kok orang tua dikatakan juga harus ada hubungan ini antara guru dan orang tua. Jadi sebagaimana kita pahami semua ya, kita ketahui bahwa pendidikan ini merupakan hak dasar, gitu ya, hak dasar setiap individu. Bahkan dalam konsep-konsep keagamaan itu disebut bahwa pendidikan ini harus dimiliki seseorang itu sejak anak itu dilahirkan sampai masuk ke liang kubur. Artinya itu menggambarkan bahwa betapa pentingnya ya pendidikan dan bagi generasi suatu bangsa. Nah, tentu sebagai hak dasar di sini pendidikan itu harus didukung oleh semua komponen. Baik. Ya, orang tua, pemerintah, itu bahkan masyarakat sekeliling sebagai stakeholder yang perlu untuk membantu mendukung menciptakan kualitas pembelajaran yang baik. Nah, kalau kita lihat dalam konsep Islam itu disebut bahwa rumah itu merupakan madrasatul ula. Ya, artinya rumah itu merupakan sekolah paling utama sebelum sekolah-sekolah yang lain. Nah di sini menggambarkan bahwa keberhasilan anak itu bukan ada di sekolah, tapi dimulai dari pendidikan yang diajarkan dalam rumah. Nah, sehingga tentu bahwa peran orang tua itu memang sangat penting. Nah, dibantu oleh pemerintah dalam hal ini sekolah, kemudian masyarakat, stakeholder lainnya gitu. Oke, baik. Nah, kalau secara terperinci sendiri tugas guru itu seperti apa, dan juga kemudian secara terperinci lagi seperti apa peran orang tua dalam pendidikan, boleh Pak? Ya, jadi kalau kita bagi di sini, katakanlah siswa itu merupakan anaknya orang tua, dan ketika anaknya di sekolah maka siswa itu merupakan anak kita, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Pembagian kuota jam itu tidak menjadi satu patokan bahwa anak harus belajar di rumah sekian dan anak harus belajar di sekolah itu sekian, tapi tentunya bahwa ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang di sini tidak bisa kita rincikan. Orang tua tugasnya apa, perannya, kemudian sekolah itu perannya apa. Tapi pada hakikatnya bahwa pendidikan ini mengajarkan tentang 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang. Dan ini merupakan tanggung jawab semua orang tua tanpa harus kita rincikan orang tua apa, sekolah apa. Yang pertama itu
kompetensi afektifnya. Jadi peran pendidikan baik di sekolah maupun rumah itu harus mampu menciptakan karakter anak yang baik. Itu perilaku anak yang baik, sopan santun, rukun, menghargai budaya, menghargai nilai-nilai sosial, dan ini merupakan tanggung jawab bersama antara rumah dan sekolah. Gitu ya. Ya, termasuk lingkungan juga. Yeah. Kemudian tanggung jawab yang kedua, kompetensi yang kedua yang harus dimiliki seorang anak yang merupakan tanggung jawab kita semua, yaitu kompetensi kognitifnya, kemampuan nalar berpikir anak ini. Kemudian yang ketiga itu skill terkait dengan apa? Kemampuan psikomotor anak. Kemampuan psikomotor anak. Anak memiliki skill apa sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada diri anak tersebut. Gitu. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada konsep yang tadi bahwa bagaimana kita membagi peran antara siswa dan orang tua. Salah satu yang tadi disampaikan. Orang tua harus memberikan perhatian yang penuh kepada anak. Dalam hal komunikasi sendiri bersama dengan orang tua itu seperti apa yang selama ini dibangun oleh Man Alor? Ya, untuk komunikasi dengan orang tua kami memiliki dua metode. Yang pertama itu metode klasik, di situ kami undang pada momen-momen tertentu. Tapi yang kedua itu kita memanfaatkan teknologi. Jadi untuk di Man Alor sendiri saya coba kembangkan teknologi pembelajaran. Jadi kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan blended learning. Jadi ada dual pembelajaran, ada pembelajaran tatap muka dan ada pembelajaran daring yang di situ langsung dikontrol oleh orang tua. Dengan memanfaatkan website pembelajaran, dengan learning management system, kemudian dengan e-learning, kemudian dikontrol dengan menggunakan grup-grup WhatsApp pembelajaran, sehingga komunikasi antara sekolah dan orang tua itu dia berjalan terus. Katakanlah anak hari ini sakit tidak masuk, maka tetap anak bisa belajar di rumah menggunakan media yang sudah disiapkan dan itu dikelola langsung oleh masing-masing guru mata pelajaran. Jadi tidak lagi oleh admin sekolah, admin madrasah, tapi setiap guru bertanggung jawab terhadap pengembangan teknologi yang sudah kami kembangkan di MAN. Jadi kalau untuk penerimaan dari orang tua sendiri baikkah, dan apakah semua orang tua juga sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada? Sangat respon, gitu. Orang tua sangat respon, mereka berterima kasih karena selama ini mereka terkadang tidak tahu anaknya itu datang sekolah sampai atau tidak, tapi melalui pemanfaatan website pembelajaran, kemudian teknologi pembelajaran lainnya, orang tua selalu kontrol aktif, gitu ya. Anaknya sampai di sekolah, kemudian dari hasil pembelajaran itu disampaikan kembali, diinformasikan kembali kepada orang tua itu. Ya, walaupun memang belum 100% karena ini terkait dengan keterbatasan orang tua, profesi orang tua, mungkin ada yang di laut, kemudian ada yang di gunung, di kebun dan lain sebagainya, tapi setidaknya ini bisa memenuhi harapan kami. Siap. Bahwa pendidikan ini tidak kami jalankan sendiri, tapi pendidikan kami jalankan bersama masyarakat dan orang tua. Siap, luar biasa. Jadi selain komunikasi mengenai pembelajaran lewat digital yang ada, tentu hal-hal yang berkaitan dengan anak kita sendiri bisa di-share lewat media yang ada. Media yang disiapkan. Ini sangat terbantu. Jadi tidak perlu lama-lama begitu ketika ada sesuatu yang mungkin orang tua menanyakan kondisi anaknya atau seperti apa, begitu perkembangannya bisa disampaikan, dan sebaliknya guru juga bisa menyampaikan, oh anak ini di bagian ini dia belum mampu, tolong ya Bapak Ibu terus dampingi anak itu. Betul, seperti itu. Luar biasa. Bagaimana nih yang terakhir saja sedikit Bapak Kepala MAN bisa ditanggapi, tentu tidak keberatan ya begitu ketika dikritik ataupun juga ada masukan, itu sangat baik tentu untuk perkembangan pendidikan secara khusus di MAN Alor. Yang pasti bahwa apa yang disampaikan Pak Sahnan sebagai pemerhati pendidikan itu memang kondisi fakta ya yang terjadi di semua lembaga pendidikan itu. Jadi ya kita di MAN jumlah siswa kita saat ini itu 1161 siswa dengan kekuatan tenaga pendidik dan kependidikan PTK-nya itu sebanyak 100 orang. Nah ini tentu masih kurang dari harapan yang seharusnya. Tidak berimbang dengan jumlah siswa ya. Dengan jumlah siswa. Sehingga terkait dengan peran kolaborasi yang saat ini kita bicarakan, di situ saya coba membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar. Kemudian terbentuklah Forum Masyarakat Peduli Madrasah. Yang kebetulan anggotanya itu berasal dari masyarakat sekitar. Tokoh, ada
Pak Bapak Marhum Gorang, kepala SD Binongko, kemudian tokoh-tokoh muda yang ada di situ, dan mereka memiliki peran yang cukup baik. Ketika anak datang terlambat, mereka arahkan. Ketika anak lompat pagar keluar, maka mereka arahkan kembali. Ketika ada perkelahian atau anak yang nongkrong, maka mereka arahkan kembali ke sekolah atau diarahkan untuk pulang. Nah, ini bagian dari kolaborasi yang memang sangat penting. Bagaimana kita menciptakan suasana nyaman pembelajaran, ramah anak, sehingga apa yang tadi diharapkan oleh Bapak Sahanan itu memang bisa terwujudkan gitu. Karena memang ya banyak sekali kendala yang ada pada suatu lembaga, dan apabila ini tidak dibantu oleh orang tua dengan memberikan perhatian penuh, ya, memberikan kontrol yang baik, komunikasi dengan guru-guru di sekolah, maka ini tentu akan menjadi ya masalah untuk kita semua begitu. Betul. Sehingga yang tadi disebutkan ya, masukan, kritikan, saran itu memang sangat penting bagi kita untuk bagaimana kita membangun lembaga ini semakin baik ke depan. Baik, orang tua bisa mendamping ya, sehingga model perilaku anak-anak ini tertib begitu. Kalau tertib di rumah saya yakin ya, kalau di sekolah istilahnya kalau bahasa kasarnya ya, kamu tidak malu-maluin mama sama papa gitu, dengar-dengaran gitu. Jam sekolah ya sekolah, tidak lompat pagar begitu. Oke, luar biasa. Memang kendala-kendala seperti itu dihadapi karena memang salah satu faktornya adalah memang tenaga tidak berimbang dengan jumlah siswa yang ada. Oke, luar biasa. Nah, kita lebih kepada SDM di sekolah dulu nih Bapak ya. Seperti apa sih sekolah Man Alor ini kemudian merencanakan pengembangan SDM guru dan juga staf yang ada? Jadi memang sesuai visi kita, moto yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu dalam bidang pendidikan ini untuk menciptakan madrasah mandiri dan berprestasi. Ya, itu moto nasional, madrasah mandiri berprestasi. Nah, untuk mewujudkan madrasah mandiri berprestasi, maka di sini satu poin penting yang saat ini sedang kami lakukan yaitu membangun kemitraan. Ini kolaborasi ini. Tentu di sini yang kami lakukan ini tidak hanya untuk bagaimana kita siapkan kognitif anak, kemampuan berpikir anak, tetapi yang lebih kita utamakan di sini bagaimana anak memiliki skill. Nah, mungkin ada beberapa hal yang berkaitan dengan SDM guru maupun juga kemudian kolaborasi guru dan orang tua yang menjadi penekanan dari Bapak Kepala sendiri, seperti apa yang bisa disampaikan? Ya, untuk yang pertama terkait dengan pengembangan SDM guru, itu yang saya tekankan untuk guru-guru saya khususnya atau secara umum guru-guru di wilayah Kabupaten Alor untuk mewujudkan visi tujuan pemerintah Kabupaten Alor, mewujudkan Alor pintar, maka guru yang terbaik, ya, orang yang layak menjadi guru adalah guru yang terus untuk belajar. Gitu ya. Nah, jadi kita sebagai guru jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, tapi kita harus terus belajar dan belajar. Itu yang pertama. Kemudian untuk masyarakat, untuk orang tua, untuk pengguna jasa madrasah, jasa sekolah-sekolah yang ada. Kami tidak mengharapkan banyak dari Bapak Ibu orang tua, tapi yang kami harapkan adalah Bapak Ibu jaga perilaku anak di rumah, kawal akhlak mereka, kawal tata krama mereka dengan baik di rumah, dan berikan tanggung jawab kepada kami untuk mengisi pikiran mereka, mengisi otak mereka, mengisi ruh mereka, mengisi jasad mereka dengan skill-skill yang ada sesuai dengan minat dan bakat mereka. Karena kalau perilaku anak, tata krama anak, sopan santun anak itu yang merupakan hal dasar di dalam rumah, ini tidak dimiliki oleh seorang anak di sekolah, seseorang anak, maka itu akan menjadi masalah bagi kita dalam menjalankan tugas kita di sekolah. Seperti tadi sudah diajak oleh Bapak Pemerhati, ini luar biasa ya. Dan kita juga sangat bersyukur sekali di mana dari Man Alor ini anak-anak yang luar biasa selalu berbagi di program Sore Ceria RRI Stasiun Produksi Alor, dan kita bangga sekali. Dan ketika anak-anak kita seperti ini dari sekolah merasa bangga, semakin semangat menciptakan generasi yang luar biasa dan tentu juga jadi kebanggaan orang tua. Saya kemarin dalam candaan saya ketika adik-adik datang ke sini ke studio, saya bilang, wah kalian dijebak ya? Kami tidak bisa dijebak. Wah, ini mental yang luar biasa, walaupun itu cuma candaan saya sih sebenarnya awalnya, tapi mereka dengan tegas mengatakan seperti itu, dan
Salut, keren Man Alor, luar biasa. Oke, mungkin Bapak Kepala mau tambahkan sedikit sebelum kita akhiri? Ya, satu statement terakhir Siap. mungkin untuk guru-guru semua, Siap. bahwa metode dan teknik pembelajaran itu lebih bagus, lebih baik daripada materi yang kita siapkan. Tetapi seorang guru itu lebih baik dari metode yang apapun yang akan kita jalankan. Dan ruh seorang guru atau jiwa seorang guru itu akan lebih baik daripada guru itu sendiri. Mengapa? Karena ada guru yang tidak memiliki ruh sebagai seorang guru, hanya sebatas nama guru, tapi tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada siswanya. Sehingga mari kita sebagai guru memiliki tanggung jawab besar. Jadikan nama kita, profesi kita sebagai guru tidak hanya pada nama, tetapi pada ruh kehidupan kita. Luar Terima biasa. kasih. Baik, baik. Pendengar RRI, banyak tantangan yang dalam dunia pendidikan, terutama yang dihadapi oleh Man Alor, tetapi semangat tidak terbatas. Yang pastinya semangat, terutama ketika kolaborasi antara guru dan orang tua baik, tentu SDM yang handal bisa kita ciptakan. Terima kasih banyak Bapak Kepala, terima Sama-sama. kasih Bapak Sahnan dan pendengar RRI. Terima kasih juga Anda sudah menyimak perbincangan ini. Semoga bermanfaat, memberikan inspirasi bagi kita, dan mari setiap kendala yang ada sama-sama kita pasti bisa. Demikian kolaborasi guru dan orang tua dalam menyiapkan SDM yang handal bersama Pak Hadi A. Kamis SH selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Alor, dan juga bersama kita Bapak Pemerhati Pendidikan Bapak Sahnan Ahmad. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tambua setelah pesan berikut ini sebagai penutup kebersamaan kita di Dialog Alor pagi ini.